menelan liur ini tidak membatalkan puasa. Nah, sebab tidak mungkin orang bisa menjaga sepenuhnya 12 jam ini untuk tidak menelan liur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa TV Jagat Energi Harmoni, mari kita teruskan kajian kita tentang puasa Ramadan. Melanjutkan kajian kita yang kemarin. Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan Ummul Kitab ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa aqribaihi wa nakhussan ila hadrati Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana kajian yang telah lewat, bahwa kajian puasa yang kita ambil dari ringkasan kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kajian yang sangat mendasar sekali dan sangat simpel. Setelah kemarin kita mengetahui tentang rahasia-rahasia puasa, maka kita sekarang menginjak kepada kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang zahir. Kewajiban-kewajiban ketika kita berpuasa maupun menjelang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal wajibatu al-zahiratu fasitatun. Kewajiban-kewajiban yang zahir, ya, ini merupakan ibadah syariat yang zahir, itu ada 6. Tentunya yang pertama adalah tentang waktu, sebab puasa ini berhubungan dengan waktu. Demikian pula dengan ibadah salat, itu juga berhubungan dengan waktu. Zakat juga dengan waktu. Haji dengan waktu. Maka yang harus kita ketahui pertama, kapan kita harus melaksanakan puasa tersebut. Nah, yang pertama, muraqabatu awwali syahri Ramadan. Kita harus mengetahui awal bulan Ramadan. Alhamdulillah, di negara Republik Indonesia ini ada departemen yang mengurusi tentang waktu-waktu pertama kali kita harus melakukan puasa dan kapan kita harus menyudahi puasa Ramadan ini. Tentunya kita harus mengetahui hilal, yaitu tanggal 1 bulan Ramadan, di mana kita wajib untuk puasa Ramadan tersebut. Nah, wadzalika biru'yatil hilal. Demikian ini dengan melihat hilal atau tanggal 1-nya Ramadan. Tentunya bagi kita sudah dipermudah. Pemerintah sudah mengumumkan setiap kali datangnya bulan Ramadan, Departemen Agama telah menetapkan bahwa tanggal ini, hari ini, bulan ini itu masuk tanggal 1 Ramadan. Demikian pula pada akhir Ramadan bahwa tanggal ini sudah tanggal 30 atau tanggal 29, bahwa besok merupakan tanggal 1 Idul Fitri, itu semuanya sudah ditangani oleh pemerintah. Dalam hal ini kita berterima kasih kepada pemerintah. Jadi kita tidak terlalu pusing-pusing dan sulit-sulit untuk mengetahui tanggal 1 Ramadan dan kapan berakhir Ramadan tersebut. Nah, ini ada satu kaidah. Fa in khumma fa bistikmali salatina yauman min sya'bana. Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang mudah. Andai kata ini tidak ada pengamatan dari ahlinya maupun dari ahli hisab, andai kata kita berada di hutan atau hidup sendirian, maka pondamennya itu sangat mudah sekali. Kita melihat ke langit,
adakah di situ bulan tanggal 1? Kalau tidak ada, berarti belum masuk Ramadan. Kalau misalkan langit itu mendung, gelap, sedangkan kita tidak bisa melihat di langit apakah ada rembulan atau tidak, maka kita disuruh untuk menyempurnakan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Artinya kalau langit mendung pada waktu itu tanggal 29 Sya'ban dan kita tidak bisa melihat bulan tersebut, ya maka kita lanjutkan 30. Ya, kita lanjutkan 30. Baru setelah kita lanjutkan 30 pada bulan Sya'ban ini, maka hari pertama bulan Sya'ban itu setelah tanggal 30 Sya'ban. Hari pertama bulan Ramadan itu berarti setelah tanggal 30 Sya'ban. Kalau misalkan tanggal 29, ini tanggal tadi siang tanggal 29 Sya'ban, kemudian malam hari ini kita bisa melihat pada waktu sore tentunya. Pada waktu sore menjelang maghrib kita sudah bisa melihat rembulan, berarti bulan Sya'ban memiliki usia 30 hari dan memiliki usia 29 hari. Saya ulangi, kalau misalkan ini hari Ahad, hari Ahad ini kebetulan tanggal 29 Sya'ban. Nah, pada malam harinya kita bisa melihat rembulan. Tentunya rembulannya sangat kecil sekali. Maka ini kita anggap tanggal 1 Ramadan. Kalau kebetulan tadi mendung pada tanggal 29 ini mendung, maka Sya'ban ini kita genapkan menjadi 30. Berarti puasa wajibnya nanti pada hari Selasa, misalkan demikian. Alhamdulillah ini sudah diurus oleh pemerintah, jadi kita tidak sulit-sulit. Demikian pula pada waktu tanggal 1 bulan Syawal juga demikian. Itu kewajiban yang pertama. Artinya harus mengetahui kapan kita mulai untuk berpuasa Ramadan. Kewajiban kedua, asani an-niyyatu wala budda li kulli lailatin min niyyatin muayyanatin jazimatin yanwi faridata shaumi ramadhana lillahi ta'ala. Yang kedua dari kewajiban zahir itu adalah niat. Jadi niat ini merupakan pembeda antara adat dan ibadah. Maka niat ini sangat penting sekali. Sebagaimana kita ketahui di dalam hadis, innamal a'malu binniyati, bahwa sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Demikian pula puasa Ramadan ini harus kita niati. Nah, niat ini harus diletakkan sebelum imsak kalau kita. Artinya tabyitun niyah, meletakkan niat itu di malam bulan Ramadan. Jadi tidak setelah subuh atau siang kita baru niat puasa Ramadan, ini tidak sah niat tersebut. Nah, niat tentunya tertentu hari ini. Misalkan untuk puasa besok hari Senin, maka kita harus meniati malam hari ini. Nawaitu shauma khatin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Artinya setiap hari kita harus berniat sebagaimana mazhab yang kita ikuti, yaitu mazhab Syafi'iyah. Nah, namun kita juga untuk berhati-hati pada awal Ramadan kita meniati puasa ini untuk 1 bulan, supaya kalau kita lupa untuk niat setiap malam itu,
maka kita sudah ropel niat itu pada waktu tanggal 1 Ramadan, yaitu niat untuk keseluruhan hari-hari di bulan Ramadan ini untuk puasa wajib. Nah, niatnya bagaimana? Ya niatnya yanwi faridhata shaumi Ramadan lillahi ta'ala. Niat puasa fardu di hari-hari bulan Ramadan ini lillahi ta'ala. Ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita bisa meniati pada waktu siang hari. Misalkan hari Senin pada waktu subuh atau imsak sampai misalkan jam 9 kita belum makan, kita belum minum, juga belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Pada waktu malam kita tidak berniat untuk puasa sunnah Senin, tapi pada waktu jam 9 berhubung kita belum makan, belum minum dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, maka jam 9 tersebut kita bisa berniat, hari ini saya tak langsung saja untuk imsak sampai pada waktu maghrib nanti, dan ini menjadi niat dari puasa sunnah tersebut. Nah, itu niat. Jadi jangan sampai lupa, niat ini sangat penting sekali. Itu kewajiban yang kedua. As-salisu al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amdan ma'a dzikri shaumi. Fayafsudu shaumuhu bil akli wasyurbi. Nah, yang ketiga adalah menjaga datangnya sesuatu, masuknya sesuatu sampai kepada jauf ini. Jauf ini mana? Jauf ini adalah apa yang ada setelah mulut ini, tentunya demikian, dan apa yang masuk ke dalam setelah dubur kita. Jadi jauf ini batasnya antara tenggorokan lah, katakan demikian, sampai ke dalam ini jauf, kemudian dari bawah, lubang bawah ke atas itu adalah semuanya jauf. Jadi misalkan kita memasukkan obat dari dubur kita atau semacam hal yang untuk memudahkan buang air besar biasanya, maka puasanya menjadi batal kalau memasukkannya dari dubur. Demikian pula tentunya masukkannya dari mulut, apalagi itu jelas batal. Jadi apa saja yang masuk, apakah itu berupa makanan atau tidak, barangkali kita menelan semacam besi, naudzubillah, atau kita menelan apa saja ke dalam perut yang itu bukan makanan, maka itu juga membatalkan puasa. Demikian pula memasukkan barang-barang dari lubang yang ada di dubur kita, itu juga membatalkan puasa meskipun tidak berupa makanan. Nah, itu dengan sengaja. Tapi bagaimana saat sekarang ini? Umpamanya kita berada di jalan, di jalan tersebut tentunya banyak sekali debu-debu dan lain sebagainya. Kemudian kita bernapas, napas itu sampai pada paru-paru, atau bahkan yang kita ambil adalah melalui perut ini. Tidak sengaja debu di jalan itu masuk ke dalam perut. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Nah, di sini dikatakan wa ma yasilu bi khairi qasdin minhu barut tariqi au dubabatin tasbiqu ila jawfihi wa ma yasbiqu ila jawfihi fil madmadati fala yuftiru. Nah, di sini dikatakan apa yang masuk ke dalam jauf tersebut, jauf atau tubuh kita bagian dalam ini, tanpa disengaja,
sebagaimana ghubarit tarik, debu-debu yang ada di jalan. Atau barangkali dalam berpuasa ini napas kita menjadi tidak enak, kemudian lalat mendekat, tidak sengaja kita membuka mulut ini, lalat kemudian masuk dan tertelan. Ini tidak sengaja tentunya. Atau ketika kita madmadah, berkumur, tidak sengaja, tapi air kumur ini terlanjur masuk ke dalam perut kita. Demikian ini fala yuftiru, karena ini tidak kita sengaja. Nah, tentunya madmadah atau berkumur yang berlebihan itu merupakan hal yang makruh. Nah, kalau berlebihan di dalam berkumur itu, berlebihan di dalam gosok gigi dan lain sebagainya, ketika waktu siang, kemudian air itu masuk ke dalam perut kita, maka itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau sedang-sedang saja dan tidak berlebihan dan tidak sengaja air kumur itu masuk ke dalam perut kita, hal ini tidak membatalkan puasa. Nah, demikian pula dalam keadaan lupa itu tentunya tidak membatalkan. Misalkan biasanya tanggal 1 ini bulan Ramadan, meskipun pada malam hari ini kita sudah niat, tapi tanggal 1 biasanya pada waktu siang itu minum atau membuat kopi dan lain sebagainya, kita lupa membuat kopi kemudian minum dan bahkan makan nasi sekenyang-kenyangnya dengan lauk yang seenak-enaknya karena kita lupa. Tentunya hal tersebut tidak membatalkan puasa. Nah, itu kewajiban yang ketiga. Kemudian kewajiban yang keempat, al-imsaku 'anil jima'i. Fa in jama'a nasiyan lam yuftir. Wa in jama'a lailan aw ihtalama fa asbaha junuban lam yuftir. Yang kedua, al-imsak 'anil jima'. Bagi suami istri pada waktu siang hari, ini tentunya pada waktu siang hari, ya pagi hari setelah subuh atau setelah imsak, itu harus mencegah dari hubungan suami istri, hubungan intim suami istri. Nah, ini sangat dilarang sekali, nanti kafaratnya sangat berat sekali. Fa in jama'a nasiyan lam yuftir. Sekali lagi, kalau lupa ya tidak membatalkan. Misalkan suami istri setelah sahur dia berkumpul padahal sudah mendekati imsak, terus sampai subuh belum selesai, nah bahkan sampai siang belum selesai, dia lupa. Kalau dia dalam keadaan puasa, tentunya di sini lam yuftir. Tapi kok ya banget di temen sampai lupa kayak demikian ini ya. Wa in jama'a lailan, kalau dia berhubungan pada waktu malam hari atau dia ihtilam, katakanlah melakukan sesuatu yang mewajibkan mandi, kemudian dia junub sebelum imsak atau sebelum subuh, dia belum mandi pada waktu subuh atau bahkan sampai siang, dia junub, yaitu masih membawa hadas besar, belum mandi besar. Demikian ini bagaimana? Apakah puasanya sah atau tidak? Ya, puasanya tetap sah. Dan pada waktu siang hari itu dia boleh untuk mandi junub. Jadi ketika seseorang pada waktu malam hari junub berkumpul dengan istrinya, awih talama, atau dia keluar sperma dan lain sebagainya yang mewajibkan mandi,
kemudian mandinya itu siang, itu tidak menghalangi keabsahan puasanya tersebut. Ini baik puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang sunnah. Kemudian kewajiban kelima, ini masih hampir mirip dengan kewajiban yang keempat. Al-imsaku anil istimna'i wa huwa ikhrajul mani qasdan bijima'in au bi ghairi jima'in fa inna dzalika yuftiru. Nah, yang kelima, jangan sampai seorang yang berpuasa itu bersengaja untuk mengeluarkan maninya atau spermanya, baik dengan tangannya sendiri atau dengan usahanya sendiri atau dengan alat-alat apalah untuk saat ini, atau dengan bantuan istrinya. Ini tidak boleh ikhrajul mani qasdan, bersengaja untuk mengeluarkan maninya, sengaja dengan jima atau selain jima. Sekali lagi, kalau jima tadi meskipun keluar atau tidak, maka puasanya batal. Orang yang puasa pada waktu siang hari jima istrinya, maka keluar maupun tidak, ini batal. Nah, demikian pula bahwa pada waktu puasa ini kita tidak boleh sengaja untuk mengeluarkan mani. Nah, meskipun misalkan bagi seseorang mendekap istrinya atau apa saja, itu bisa mengeluarkan mani, dan bisa orang yang berimajinasi, umpamanya imajinasi kotor dengan maksud mengeluarkan maninya, maka itu akan menjadi batal ketika mani itu sampai keluar. Nah, wala yuftiru biqublati zaujatihi wala bimudaja'atiha malam yanzil lakin yukrahu dzalika. Tidak batal pula mencium istrinya, itu tidak batal. Atau tidur bersama istrinya juga tidak batal. Tidur bersama dengan istrinya, ya selagi tidak sampai keluar. Misalkan ada seseorang yang dengan tidur atau mendekap istrinya pada waktu siang hari biasanya itu menjadikan maninya keluar, maka ini tentunya batal. Tapi untuk ukuran biasa, tidur bersama istrinya atau tidur bersama suaminya, itu tidak akan sampai mengeluarkan mani. Tapi kalau sampai mengeluarkan mani, meskipun itu hanya tidur bersama, maka itu akan membatalkan puasanya. Nah, itu yang kelima, hampir mirip dengan yang keempat lah. Dalam hal ini berbicara masalah hubungan suami istri, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan antara suami dan istri pada waktu melaksanakan puasa. Kemudian yang keenam, as-sadisu al-imsaku an ikhrajil qai' wal istiqa'u yusfidu sawma. Yang keenam, mengeluarkan muntahan apa yang ada di dalam perut ini secara sengaja. Secara sengaja. Misalkan kita melogok, istilahnya apa itu ya, merangsang tenggorokan kita untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di perut, atau memutahkan sesuatu dengan sengaja. Ya, yang namanya memutahkan sesuatu itu tentunya dari dalam perut. Nah, dalam hal ini maka bersengaja untuk memutahkan sesuatu yang ada di dalam perut ini pada waktu siang hari tentunya,
ini membatalkan puasa kita. Puasa kita akan menjadi batal. Nah, bagaimana dengan misalkan menelan liur dan lain sebagainya. Nah, menelan liur ini tidak membatalkan puasa. Nah, sebab tidak mungkin orang bisa menjaga sepenuhnya 12 jam ini untuk tidak menelan liur, ya ini akan membatalkan puasa. Kecuali kita misalkan mengeluarkan sesuatu meskipun sedikit dari dalam perut kita ini, kemudian kita keluarkan, misalkan dengan batuk dan lain sebagainya, kemudian kita ada yang keluar dari dalam perut ini, kemudian kita keluarkan keluar di dalam mulut kita, kemudian kita telan. Nah, tentunya itu akan membatalkan puasa. Nah, saya kira untuk kewajiban-kewajiban thaahir ini sudah sangat simpel dan jelas. Maka kita sudahi untuk kesempatan kali ini dalam kajian puasa kewajiban-kewajiban thaahir yang jumlahnya ada 6. Saya ulangi secara singkat. Yang pertama, mengetahui masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Yang kedua adalah niat yang harus kita tabjid pada waktu malam hari, kita lakukan pada malam hari. Yang ketiga adalah mencegah jangan sampai ada barang-barang masuk ke dalam perut kita atau jauf kita. Yang keempat, jangan sampai kita jima. Yang kelima, jangan sampai kita sengaja mengeluarkan mani. Yang keenam, jangan sampai kita memaksa untuk memuntahkan sesuatu dari dalam perut kita. Itu kewajiban-kewajiban thaahir. Insya Allah kalau kewajiban-kewajiban thaahir itu sudah kita penuhi, maka puasa kita tidak akan batal dan tentunya puasa kita akan menjadi sah. Demikian, terima kasih untuk kajian pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.